Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat karena kemarin baru sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan haddatsana, menceritakan kepada kami. Haddatsana, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakai lafaz haddatsana, menceritakan kepada kami. Dan ucapan ini atau apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini merupakan dalil dari istilah yang dipakai oleh para ulama ahli hadis. Kalau antum baca Sahih Bukhari misalkan, atau baca Sahih Muslim, atau kitab-kitab hadis yang lainnya, di sana akan antum dapati apa? Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Ya. Nah, istilah tersebut ada dalilnya atau tidak? Ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud ini. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan termasuk suatu keajaiban dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini mulai dari gurunya sampai kepada Rasulullah, semuanya mengatakan apa? Haddatsana. Jadi Imam Bukhari mengatakan haddatsana, gurunya mengatakan haddatsana, sampai semuanya. Kan biasanya lain-lain ya, kadang haddatsana, kadang akhbarona, ya. Tapi kalau yang ini ada kadang sami'tu gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Dalam riwayat Bukhari semuanya apa? Haddatsana semuanya. Pakai lafaz haddatsana semuanya. Ya. Yang hal ini dalam ilmu hadis disebut dengan musalsal. Istilah musalsal. Apa musalsal itu? Yaitu kalau seorang ahli hadis meriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama semuanya. Kalau meriwayatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri misalkan, nanti yang meriwayatkan setelahnya itu apa? Berdiri semuanya. Kalau meriwayatkannya sambil memegang jenggotnya, yang lain meriwayatkannya dengan sambil memegang jenggotnya. Sampai kepada pencatat hadis, begitu semuanya, maka itu disebut dengan musalsal. Al-Baiquni mengatakan dalam mandumahnya, musalsalun kulma ala wasfin atat mislu amawallahi ambanil fata. Kata beliau, musalsalun kulma ala wasfin ata mislu amawallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Ya, musalsal adalah satu hadis yang diriwayatkan semuanya sama gayanya. Ya. Mislu amawallahi ambanil fata. Contohnya kalau pakai amba'ana atau pakai haddatsana, semuanya pakai haddatsana semuanya, maka itu disebut musalsal. Atau kata beliau, musalsalun kulma ala wasfin ata mislu amawallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima. Atau ya, guru saya meriwayatkan dengan sambil berdiri, ya, maka yang lainnya pun meriwayatkan dengan berdiri semuanya. Au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah meriwayatkan senyum. Misalkan Rasulullah ketika meriwayatkan senyum, nanti sahabat ketika meriwayatkan kepada muridnya senyum, nanti para sahabat meriwayatkan kepada tabi'in senyum, tabi'in kepada tabi'in senyum, terus sampai kepada Bukhari misalkan, semuanya seperti itu, maka itu disebut dengan hadis musalsal. Ini satu faedah tentang istilah ahli hadis, gitu ya. Contohnya ini, hadis ini termasuk hadis musalsal. Kenapa? Karena mulai dari sahabat sampai kepada Bukhari semuanya sama, yaitu pakai lafaz haddatsana. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah as-shadiq. Apa as-shadiq? Seorang yang jujur, seorang yang benar ucapannya. Ya, shadiq itu adalah menghabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Lawan dari kata al-kadzib, dusta. Kalau dusta menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ya, sebagai contoh, kalau saya kabarkan tadi di sana ada kecelakaan dan benar-benar ada kecelakaan, maka ini disebut as-shadiq. Tapi kalau saya mengabar di sana tadi ada kecelakaan padahal tidak ada, maka ini disebut al-kadzib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiq, dia jujur. Bahkan dalam sejarah
sirah perjalanan Nabi SAW, mungkin kita pernah belajar, sebelum diangkat menjadi Nabi pun beliau sudah terkenal dengan sebutan As-Sadiqul Amin. Ya, As-Sadiq Al-Amin. Kenapa? Karena Nabi SAW terpelihara hidupnya, lidahnya. Ya, baik. Apalagi setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW ucapan sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga pernah mengatakan, "Uktub fawalladhi nafsi biyadihi la yahruju minhu illa al-haq." Tulislah setiap apa yang keluar dari mulut saya, karena tidak ada yang keluar darinya kecuali al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW kecuali kebenaran. Sekalipun canda. Baik. Al-masduq, yang dibenarkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membenarkan Nabi Muhammad SAW, baik dengan ucapannya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya engkau itu adalah rasulnya. Ini adalah dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah membenarkan dia. Dan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu dalam sejarah bagaimana Nabi SAW awal dakwahnya tidak ada yang mengikutinya kecuali sedikit sekali. Tetapi dalam waktu yang relatif singkat dalam perjalanan dakwah, ya, kemudian Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Sebagaimana kita rasakan sekarang ini, bagaimana Islam telah menyebar dunia. Ya, ini adalah dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kemarin saya sampaikan rahasia kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal ini. Yakni kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud mensifati Nabi As-Sadiqul Masduq sebelum dia menyampaikan hadis ini. Nah, yallah Abdul Wazir. Nah, karena yang akan disampaikan ini adalah masalah yang di luar kapasitas akal manusia, perjalanan janin. Dan dulu kedokteran belum modern seperti sekarang ini. Ya. Sekalipun demikian, ya, Rasulullah SAW telah menghabarkan beberapa abad yang lalu dan telah terbuktikan pada zaman kita sekarang ini. Oleh karenanya, hadis ini merupakan mukjizat dari mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lihat dalam ilmu kedokteran, maka mereka akan membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan mudghah, nutfah ini ternyata cocok dengan apa yang ada dalam hadis ini. Sesuai hadis apa yang dihabarkan Nabi dengan apa yang dihabarkan oleh para kedokteran, sesuai. Kenapa? Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin, entah para dokter itu mengatakan benar atau tidak, kita lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bagi kita, ucapan habar Nabi Muhammad SAW lebih kita imani dan lebih kita percayai daripada apa? Ucapan para dokter. Para dokter untuk pendukung saja. Sekalipun para dokter mereka mengatakan, oh hadis ini tidak ilmiah, hadis ini tidak terbuktikan, kita tetap membenarkan apa? Hadis Nabi SAW. Cuma mereka membenarkan, maka ini adalah untuk menguatkan saja. Untuk menguatkan, bukan sebagai, wah kalau cocok dengan ilmu kedokteran kita pakai, kalau tidak. Sebagai contoh, saya akan contohkan hadis tentang lalat, yang banyak diingkari oleh sebagian para dokter. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmis, fa inna fi ahada janahaihi da' wa fil akhari dawa." Kata Nabi SAW, apabila lalat masuk ke gelas salah seorang di antara kalian, minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan lalat tersebut, kemudian buang lalatnya. Kenapa? Karena pada salah satu sayap lalat tersebut terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya ada obat penawarnya.
Kalau ada penyakitnya, semua dokter ngaku. Tapi kalau ada obat penawarnya, ini yang bikin bingung mereka. Gimana lalat yang biasanya berkeliaran di tempat sampah atau mungkin di tempat kotoran manusia, kok kemudian ada obat penawarnya? Itu belum mereka ketahui. Akhirnya sebagian mereka mengatakan ini tidak ilmiah. Bahkan salah seorang tokoh di Sudan, dia pernah mengatakan, ucapan dokter Eropa lebih saya percayai daripada ucapan Nabi ini. Kenapa? Karena ini bukan bidangnya Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ucapan ini adalah ucapan orang yang sudah hilang akalnya. Kenapa? Karena dia lebih percaya kepada dokter kafir daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita, sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman, kita lebih percaya kepada ucapan Nabi Muhammad SAW daripada ucapan selainnya. Ini prinsip kita dan ini akidah kita. Ala kulli hal, dan termasuk keajaiban hadis ini, bagaimana sebagai para dokter sekarang, penelitian di Mesir mengatakan kebenaran hadis ini. Mereka meneliti, ternyata pada ayat lalat ternyata ada obat penawarnya. Demikian juga diakui oleh para dokter, sebagian dokter di Eropa dan Amerika. Mereka meneliti, ternyata benar ada obat penawarnya, benar. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan dusta, dan Maha Besar Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya. Baik. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, air mani. Lagi itu kita harus tahu bahwasanya inilah asal penciptaan kita. Kita diciptakan dari apa? Air mani. Oleh karena itu, ya ikhwani, kalau kita mengingat hal ini, berarti apa faedahnya kita sombong di hadapan makhluk? Kenapa kita sombong sesama manusia, sesama teman kita, sesama saudara kita? Tidak ada faedahnya. Kita diciptakan dari air yang hina. Oleh karena itu tidak ada faedahnya engkau sombong, congkak, atau merasa lebih daripada saudaramu. Ingat, kamu diciptakan dari air yang hina. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian nutfah tadi 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah apa? Darah. Tadi nutfah kemudian menjadi darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Daging. Sekerat daging. Jadi dari nutfah 40 hari. 40 hari kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Darah. Summa yakunu mudghah. 40 hari kemudian menjadi mudghah, daging. Berarti berapa hari ini? 120 hari atau 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruh. Kemudian setelah 4 bulan diutus kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat tersebut meniupkan ruh. Jadi setelah umur 4 bulan bayi ditiupkan ruh. Menjadilah dia manusia. Baik. Ikhwani, kita dalami sebentar. Di sini kita tahu perjalanan janin atau bayi itu bertahap, begitu ya. Dan faedahnya jelas, yaitu kasih sayang kepada ibu yang mengandung. Kalau misalkan tanpa tahap, langsung gede langsung, kasihan siapa? Ibu yang mengandung. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut apa? Bertahap. Baik. Kemudian antum tahu di situ pakai apa? Summa yakunu mudghatan, gitu kan? Summa yursalu fayanfukhu fihi ruh. Kenapa? Karena di sini sebentar. Perjalanan dari menuju alaqah, dari alaqah menuju mudghah, ini sebentar. Makanya pakai summa. Baik. Jadi setelah 40 hari ditiupkan apa? Ruh. Ada malaikat. Dan kita tidak tahu siapa malaikatnya ini. Siapa namanya? Kita tidak tahu.
Jangan coba-coba ngasih nama. Oh, namanya ini. Kalau nggak ada dalilnya jangan kasih nama. Nggak boleh kita ngasih nama malaikat kalau tidak ada dalilnya. Seperti misalkan ambil contoh sebagian orang awam, dan itu populer di sebagian kita juga, menamai malaikat pencabut nyawa dengan Israel. Saya ingatkan ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya menamai malaikat pencabut nyawa dengan Israel. Yang ada malaikat maut dalam Al-Quran dan dalam hadis. Adapun menamai dengan malaikat Israel, maka ini tidak ada dalilnya. Bahkan kata Syekhul Albani dalam Ahkamul Janaiz, ini hanyalah Israiliyat, kabar-kabar Israel dari Bani Israel dulu. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, dan Syekh Bakr Abu Zaid dalam Mu'jam Manahil Lafdhiyah, dan ulama-ulama lainnya. Dan ini tidak ada dalil, ini perlu diperhatikan. Pokoknya kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat yang ditugasi untuk meniupkan roh kepada bayi yang telah mencapai umur 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Baik. Di sini ada permasalahan penting. Bayi apabila telah berumur 4 bulan, berarti telah ditiupkan roh kepadanya. Berarti dia hukumnya adalah hukum manusia. Hukumnya adalah hukum manusia. Ini kalau sudah berumur 4 bulan. Ini harus kita pahami betul ya. Kenapa? Karena nanti hukumnya adalah hukum manusia, maka banyak hukum yang berentetan daripada hal ini. Sebagai contoh, tidak boleh membunuhnya. Aborsi haram. Kalau sudah 4 bulan, maka hukumnya adalah hukum membunuh. Biasakan kalau sebagian sekarang banyak aborsi dari yang kebanyakannya adalah dari hasil haram, kemudian aborsi. Kalau sebelum 4 bulan, ini para ulama masih berselisih pendapat, apakah boleh ataukah tidak. Apakah boleh ataukah tidak. Sekalipun pendapat yang benar adalah tidak boleh kecuali kalau ada doruri. Kecuali kalau doruri. Kenapa? Karena itu pun sekalipun memang bukan menjadi manusia saat itu, sebelum 4 bulan kan belum manusia, tapi dia adalah calon manusia yang seandainya kita biarkan, nanti dia akan menjadi manusia. Oleh karena itu pendapat yang benar adalah tidak boleh kecuali karena doruri. Doruri. Adapun kalau sudah 4 bulan, maka para ulama sepakat tidak boleh menggugurkan atau aborsi anak. Kalau sudah 4 bulan. Karena dia adalah seorang anak. Oleh karenanya, kalau misalkan sudah 4 bulan, lalu dokter mengatakan, gugurkan saja karena anakmu itu nanti setelah kita periksa, ternyata anaknya nggak bagus. Nanti pincang atau ini atau itu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Kalau kita menggugurkannya, berarti kita adalah membunuh seorang nyawa. Karena telah diberi ruh. Dan saya ingat cerita guru kami, ada seorang wanita nelfon kepada Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin, bahwasanya dokter menyarankan kepadanya untuk menggugurkan kandungannya karena bayinya nanti nggak bagus lah gitu. Padahal dia sudah lebih dari 4 bulan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan turuti apa kata dokter. Benar. Setelah kemudian melahirkan, nelpon lagi, Syekh, benar yang sampean katakan. Ya, bahasa saya ya, sampean. Benar yang sampean katakan. Anak saya ternyata malah min ajmalin nas. Anaknya ganteng malah. Ini satu hukum. Dan ada hukum-hukum yang lain yang sangat penting yang berkaitan tentang 4 bulan ini penting sekali. Misalkan kalau dia setelah 4 bulan kemudian keguguran gitu ya. Setelah 4 bulan kalau keguguran ibunya, maka anak bayi tersebut dia hukumnya adalah hukum manusia. Berarti apa? Dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, sekalipun tidak wajib tapi disolati. Adapun kalau sebelum 4 bulan, udah dibuntel gitu aja dan dikubur di mana saja. Boleh. Tapi kalau sudah 4 bulan, dia hukumnya adalah hukum manusia. Nah begitu. Hukum yang berkaitan tentang hal ini juga adalah tentang darahnya. Apakah itu darah haid ataukah darah nifas?
Kalau sudah 4 bulan, berarti kan sudah membentuk. Bayi sudah membentuk. Berarti darah yang keluar adalah darah nifas. Darah nifas, bukan darah kotor. Bukan darah istihadhah. Dan ada perbedaan nanti tajam ya. Antara darah nifas dengan darah istihadhah itu hukumnya beda sekali. Kalau darah istihadhah, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa Ramadan, boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Berbeda dengan darah nifas. Malah kebalikannya, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, pray dulu, dan sebagainya. Jadi hukumnya kontradiksi. Oleh karena itu harus difahami masalah ini baik-baik. Baik. Selanjutnya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan, yakni malaikat tersebut diperintahkan bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat, untuk menetapkan, menulis 4 kalimat. Yang pertama bi katbi rizkihi, untuk menulis rizki dia tersebut. Rizkinya telah dicatat, ditentukan. Wa ajalihi, dan ajalnya, nanti sampai umur berapa, sampai tahun berapa, kapan meninggalnya, telah ditentukan. Wa amalihi, dan pekerjaannya, kerjanya apa, halal ataukah haram, di Indonesia apa di Saudi kerjanya, sudah ditentukan. Wa syaqiyun aw sa'id, dia celaka atau bahagia, calon penduduk neraka ataukah calon penduduk surga, ahli maksiat ataukah ahli taat, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin yang telah berumur 4 bulan untuk menulis, menetapkan 4 ini. Yang pertama adalah rizkinya. Oleh karenanya kita tidak boleh pesimis dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang muslim, seorang yang beriman, yakin bahwasanya kita telah ditentukan rizki kita. Gak perlu khawatir, nanti gimana. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rizki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang ada di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Kalau semut saja bisa cari rizki, masa kita manusia yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tenaga, kemudian khawatir tentang apa? Rizki kita, nggak dapat rizki. Jangan. Itu orang-orang yang lemah imannya. Waduh, gimana ini moneter, serba mahal, semuanya naik semuanya. Akhirnya banyak yang stres. Kabarnya begitu. Karena krisis moneter banyak yang rumah sakit banjir, rumah sakit jiwa banjir. Yang pedagang-pedagang pada gulung tikar, stres semuanya. Ini kenapa ikhwani? Karena dia tidak punya kekuatan iman. Coba kalau dia punya kekuatan iman, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, enggak perlu seperti ini. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu, semua perkaranya baik. In asabat husarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabat hudzarra sabara fakana khairan lah. Kalau dia tertimpa musibah, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Berarti apa? Kehidupan ini kan itu, ada kenikmatan dan ada musibah. Tidak ada yang tengah-tengah, manzilah baina manzilatain. Ada kenikmatan, syukur, alhamdulillah. Kalau ada musibah, sabar. Dan menakjubkanku yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam tentang kesahihannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidupmu akan selalu mendapatkan nikmat terus ataukah mendapatkan musibah terus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memilih setengah-setengah. Ya, kadang saya harus mendapatkan kenikmatan sehingga saya bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dan saya mendapatkan musibah sehingga saya berdoa kepada Engkau ya Allah, minta pertolongan kepada Engkau. Karena kalau misalkan kita sehat terus, ini adalah bikin lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang ini sehat terus,
duit ada semuanya, lupa kebanyakannya terhadap apa? Akhiratnya. Lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau dia diberi musibah, diberi kemelaratan, kesusahan, maka dia akan ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ajalihi, dan ajalnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal kita, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Mundar-mandir enggak bisa. Kalau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya si fulan ya 40 tahun ya 40 tahun. Ya. Kalau ditentukan baru keluar langsung mati, ya udah. Kan banyak ya kan. Umur itu kan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada bayi yang baru lahir kemudian meninggal. Ya. Kadang juga 100 tahun ke atas masih juga hidup. Ya. Sekalipun kebanyakannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Ya. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70, itu rata-rata. Ya, rata-rata. Baik, wa amalihi, dan kerjaannya. Amalnya, kerjanya apa? Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun au sa'id, ya, dia syaqi atau sa'id. Celaka ataukah bahagia. Selanjutnya, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Ya. Baik, di sini adalah sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi perlu bersumpah? Karena ini adalah masalah gaib yang sangat penting sekali. Para ulama ahli bahasa, ulama ahli balaghah mengatakan bahwasanya sumpah itu diungkapkan pada 3 masalah. Yang pertama, kalau yang disumpahi itu adalah penting, dza ahamiyah, penting. Penting sekali. Yang kedua, idza kana al-mukhatabu mutaraddidan. Kalau yang diajak bicara ini ragu-ragu. Ragu-ragu tentang kebenaran ucapan kita, maka kita sumpah biar dia yakin, gitu ya. Atau yang ketiga, idza kana al-mukhatabu munkiran. Kalau dia itu apa? Mengingkari, enggak percaya. Kalau tadi bukan enggak percaya, tapi ragu-ragu. Yang kedua. Jadi para ulama ahlul bahasa, ahlul lughah atau ahlul balaghah mengatakan bahwasanya sumpah itu tidak layak untuk diucapkan kecuali pada tiga tempat. Yang pertama apa? Kalau sumpah tersebut adalah sumpah untuk sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, apabila yang diajak bicara ragu-ragu. Adapun yang ketiga, apabila yang diajak bicara itu mengingkari. Ini. Baik, yang pertama, idza kana ada ahamiyah, kalau penting sekali. Oleh karenanya kita harus menjaga sumpah ini, tidak sembarangan sumpah. Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Maidah dalam ayatnya, wahfadu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Para ulama mengatakan menjaga sumpah adalah dengan 3 perkara. Jadi menjaga sumpah itu adalah dengan meliputi, mencakup 3 perkara. Yang pertama, tidak terlalu banyak sumpah. Dikit-dikit sumpah. Demi Allah. Demi Allah apa? Demi Allah saya pakai pakaian. Nah, enggak penting. Kalau penting sekali ya itu baru apa? Sumpah. Kalau hanya sekedar ini enggak perlu memperbanyak sumpah. Terutama yaitu para penjual, para pedagang yang biasa mengobrol sumpah. Ini perlu diingatkan. Kemudian yang kedua, tidak terlalu banyak sumpah. Itu maksudnya menjaga sumpah. Yang kedua, kalau dia sumpah maka harus apa? Menepatinya. Harus menepatinya. Kalau dia berjanji, maka dia harus menepatinya. Misalkan, besok saya akan menghadiri undanganmu, misalkan. Janji. Kalau janji ya berarti apa? Penuhi nanti. Jangan kemudian dilanggar. Kalau itu salah satu tanda dari tanda-tanda orang munafik. Yang ketiga, kalau dia tidak menepati janjinya, maka hendaknya dia kafarah, menebusnya. Baik, itu tentang sumpah. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab
fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah salah seorang di antara kalian ada yang beramal amalan surga, amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga cuma sebatas berapa? Dhira, satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu didahului dengan kitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, lalu dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya kemudian dia masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sebaliknya ada seorang di antara kalian yang mengamalkan amalan penduduk neraka hingga hampir-hampir saja antara dia dan antara neraka ini tinggal satu hasta saja, sudah hampir saja masuk neraka, tapi Alkitab mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan penduduk surga, akhirnya kemudian masuk ke surga. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin terakhir ini sangat penting sekali. Ya. Sangat penting sekali untuk kita cermati dan untuk kita hayati. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan tentang kebahagiaan dan kecelakaan seorang. Kenapa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada seorang yang hidupnya beramal dengan amalan surga, katanya. Sampai-sampai dia sudah hampir masuk surga, tinggal sehasta saja. Lalu dia didahului oleh takdir, ya? Sehingga pada akhir hidupnya dia mengamalkan penduduk neraka, akhirnya kemudian masuk neraka. Ya, seorang yang tadinya Masya Allah sholatnya, ya, ibadahnya berpegang teguh kepada sunnah, tapi di akhir hayatnya dia berubah, ya. Dia berubah mengamalkan amalan yang maksiat, yang menjurus kepada neraka, lalu dia mati di atasnya, ya. Dan ini banyak, lihat pada zaman Nabi SAW, ada beberapa orang yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggal, apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang murtad, yang sehingga diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagian ada yang kembali masuk Islam, dan sebagian tetap dalam kemurtadannya. Ya, orang-orang seperti ini adalah sengsara. Dia pertamanya Islam, kemudian murtad. Dan disebutkan dalam tafsir, wallahu alam, tentang kesahihannya, diperselisihkan tentang kesahihannya, tapi hanya sekedar sebagai ibrah. Dahulu ada seorang ahli ibadah, ya, seorang ahli ibadah yang Masya Allah ibadah. Tapi suatu saat ada seorang 3 pemuda yang akan berangkat jihad, ya. Tetapi mereka memiliki siapa? Seorang adik perempuan. Mau berangkat, kepada siapa adik kita ini dititipkan? Akhirnya mereka bermusyawarah, sepakatlah mereka dititipkan kepada ahli ibadah. Dititipkan kepada ahli ibadah. Mereka berangkat jihad. Ya, pertamanya nggak mau juga, tapi dengan desakan akhirnya mau. Ahli ibadah pertamanya kalau ngasih kan harus memberikan makanan. Kalau ngirim makanan pertamanya di halaman. Coba bayangkan. Kenapa? Karena takut terhadap wanita, waspada terhadap wanita. Pertamanya di halaman. Ya. Yang kedua, akhirnya setan membisikkan kepadanya, masa ngasih kok ke halaman? Kamu orang ahli ibadah kok nggak sopan? Ya. Akhirnya besoknya lebih dekat lah. Akhirnya di depan pintunya. Lebih dekat, terus masih kurang beradab. Ya, tolong langsung diberikan. Walhasil sampai kemudian terjadilah perzinahan, ya. Kemudian melahirkan seorang anak. Orang ahli ibadah pun kemudian dibisiki setan. Kamu kalau ketahuan masyarakat bahwasanya kamu berzina dan memiliki anak, entah apa yang akan mereka perbuat kepadamu. Apa yang terjadi? Dia membunuhnya. Ya, membunuh bukan dua-duanya dibunuh dan dikubur di sana. Pulanglah 3 saudaranya. Ya, akhirnya mereka ingin berziarah kepada adiknya. Kata ahli ibadah, oh itu sakit. Ya, sakit gini. Ya, sekarang sudah meninggal. Mereka pun percaya kepada perkataan ahli ibadah tersebut. Ya. Baik, akhirnya mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Setan membisiki mereka. Membisiki gimana?
masing-masing bermimpi yang sama, bahwasanya ahli ibadah itulah yang membunuhnya, menzinainya dan kemudian membunuhnya. Sama semuanya. Pertama, ini mungkin setan. Tapi berkali-kali sama. Mimpinya sama semuanya, 3 orang. Ya, bahwasanya dikubur di tempat ini. Akhirnya mereka pergi kepada tempat tersebut yang dituju dan membongkarnya, ternyata benar. Bahwasanya di sana ada kuburan adiknya dan di sana ada seorang bayi. Akhirnya mereka menghukum ahli ibadah. Ketika mau disalib, datang setan kepada ahli ibadah. Ya, mengatakan apa? Maukah saya menyelamatkan kamu dalam kondisi seperti ini? Dia bilang iya. Ya. Bagaimana caranya? Sujudlah kepadaku, saya akan menyelamatkan kamu pada keadaan ini. Akhirnya dia sujud. Tetapi apa? Setan tidak menolongnya. Dia dalam keadaan sujud, kemudian apa? Dipancung, dihukum, meninggal dunia. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada setan. Itulah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Itu. Baik, sebaliknya, seorang yang tadinya orang kafir, orang begini, ya, sampai-sampai dia itu sudah hampir masuk neraka, tapi kemudian Allah SWT di akhir hayatnya memberikan hidayah kepadanya. Untuk tahu kisah seorang pada perang Uhud, seorang Yahudi, orang kafir, orang yang tidak masuk Islam, tapi ketika perang Uhud, dia apa? Dicari-cari oleh Nabi SAW, ya, kan banyak yang menjadi korbannya waktu itu. Ternyata ada seorang Yahudi, maksudnya orang Yahudi, dia masuk dalam pasukannya orang-orang Muslim. Ya, ada seorang yang menjumpai kehidupannya, dia bilang, saya kirim salam kepada Nabi SAW, dan saya telah masuk Islam. Kata Nabi SAW, tatkala disampaikan hal itu kepada Nabi, dia termasuk penduduk surga. Berkata rawi Abu Hurairah radhiyallahu an, padahal dia tidak pernah sholat 1 kali pun. Wah, ya kan? Nggak pernah sholat, tapi dijamin oleh Nabi masuk surga. Hidupnya sebagai orang Yahudi, tapi akhir hayatnya dia masuk Islam dan masuk surga lagi, dijamin oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu ya ikhwani, kita tidak tahu apa akhir kehidupan kita. Kewajiban kita adalah pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang telah dijamin masuk surga, beliau sering mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balik hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Itu Nabi yang telah dijamin diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Ya, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT mengkaruniai kepada kita semuanya, menganugerahi kita husnul khatimah, ya, husnul khatimah. Dan kita selalu berupaya berdoa dan mencari sebab-sebab yang bisa menjadikan kita konsisten, ya, berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini, dengan mencari lingkungan yang baik, dengan selalu berpegang teguh dengan ilmu, ya, dengan amal saleh, ya, dengan doa. Baik, selanjutnya ikhwani, ada beberapa faedah yang perlu kita tambahkan dalam hadis ini. Ada beberapa permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui. Beberapa permasalahan atau kerumitan dalam hadis ini yang perlu kita jawab. Yang pertama, masalah yang pertama adalah tadi kita katakan ajal seorang itu telah ditentukan dengannya, wa ajalihi, dan ajalnya. Ya, ajal seorang itu telah ditentukan, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Baik, kalau ada yang berkata dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu rizquhu wa yunsa asaruhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Zahir hadis ini bertentangan, kan gitu. Pada hadis pembahasan kita katakan ajal telah ditentukan, alias tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pada hadis yang kedua, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, secara bisa dipanjangkan umurnya, jadi bisa molor dong umurnya. 80 bisa jadi 100 kalau dia sering silaturahmi, awet. Gimana ini maksudnya? Bagaimana menjawabnya? Baik, bisa jawab? Paham nggak ini permasalahannya dulu? Jelaskan permasalahannya.
fahami dulu permasalahannya, nanti kita jawabannya nanti. Ya, fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu setengah jawaban. Kalau permasalahannya aja belum dipahami, nanti jawaban repot. Baik. Abdul Basit kayaknya mau jawab ini. Gimana jawabnya? Mungkin maksudnya pikirannya. Iya, nggak apa-apa mungkin. Mungkin panjang umurnya itu ditanya dalam kebaikan. Alias maksudnya dipanjangkan umurnya bukan berarti molor, tapi maksudnya diberkahi begitu, ya. Itu maksudnya Abdul Basit. Jadi kalau misalkan 80 tetap 80, cuma hidupnya akan diberkahi, ya. Dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Ini satu. Dan ada juga ulama yang berpendapat seperti Abdul Basit, Masya Allah. Padahal kayaknya belum baca juga itu, ya. Ngarang-ngarang aja. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Doni? Ada? Baik, jawaban yang paling bagus adalah yang diberikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman. Beliau mengatakan, memang ada ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Abdul Basit tadi, ada juga yang mengatakan bahwasanya maksudnya di sini panjang umurnya, yakni diberkahi umurnya. Diberkahi umurnya seperti kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan lain-lain. Tapi lebih bagus daripada penafsiran itu adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman. Bahwasanya maksudnya catatan di sini, catatan dipanjangkan umurnya ini atau tidak, itu maksudnya adalah catatan yang ada di malaikat. Catatan yang ada di malaikat. Adapun catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, maka tetap. Paham ini? Catatan yang ada di Lauhul Mahfuz tetap tidak berubah. Tapi catatan yang ada di malaikat ini bisa berubah. Bisa berubah. Dan itulah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha' wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini catatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu tetap, tapi yang ada di malaikat itu yang bisa berubah. Ya. Baik. Jadi maksud hadis ini, man ahabba an yubsatalahu rizquhu. Ini maksudnya adalah catatan yang ada di malaikat. Yang dipanjang umurnya maksudnya yang catatan yang ada di malaikat. Baik. Permasalahan kedua, kalau semuanya sudah ditentukan, sengsara dan bahagia sudah ditentukan, lantas ngapain kita beramal? Kan kita sudah ditentukan, surga neraka sudah ditentukan. Paham? Paham permasalahannya ini ya? Itu permasalahan kedua. Kita semuanya sudah ditentukan, kebahagiaan kita, surga kita, neraka kita, kita masuk surga atau kita masuk neraka, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ngapain kita kerja? Ngapain kita sholat? Ngapain kita? Nanti kalau memang sudah ditakdirkan masuk surga, ya masuk surga. Kalau kita ditakdirkan masuk neraka, walaupun kita sholat, nanti juga kalau memang takdirnya masuk neraka, ya masuk neraka, kan gitu. Jadi nggak ada faedahnya dong. Ini juga butuh jawaban juga, ini permasalahan ini penting. Bagaimana ini? Syekh Zulkifli akan menjawab. Karena selain dari jawab, kita tidak tahu apakah kita itu masuk surga atau neraka, atau kita tuh bahagia atau sengsara gitu. Karena kita belum tahu. Baik. Jadi kita dituntut untuk berusaha. Baik. Pertanyaan ini atau muskilah ini pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau begitu fafi malamal, ngapain kita kerja? Tapi kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bekerjalah, tetap beramallah, karena setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan untuknya. Ya. Kalau dia ditakdirkan menjadi penduduk surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Sebaliknya, kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Kewajiban kita adalah beramal, berusaha. Kita tidak tahu takdir kita, kan? Apa sampean tahu? Kita tahu bahwasanya nanti kita neraka atau surga? Kan kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, dan sebagai orang yang berakal, kita pengennya masuk surga, maka beramallah amalan penduduk surga. Kita nggak tahu. Baik, itu jawabannya. Permasalahan yang ketiga. Tadi pada akhir hadis Nabi SAW mengatakan, seorang yang tadinya beramal-amalan penduduk surga sampai hampir saja masuk surga, tapi di akhir hayatnya
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia mengamalkan amalan apa? Neraka, akhirnya masuk neraka. Sebaliknya juga gitu. Orang yang tadi mengamalkan amalan neraka, ketika akhir hayatnya mengamalkan amalan surga, akhirnya masuk surga. Kalau ada yang berkata, Allah zalim dong kalau gitu. Masa orang yang tadinya sudah berapa tahun lamanya dia mengamalkan surga, kemudian pada akhirnya masuk neraka. Baik, ini permasalahan. Jawabannya? Mau jawab ya? Iya, mungkin juga ini niru-niru bahas ya. Gimana? Maksudnya dengan doa. Ada yang lain? Mungkin innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim atau innamal a'malu bin niyat? Tidak. Innamal a'malu bin niyat. Baik. Hadis ini, ikhwani, ditafsirkan dengan hadis yang lain, yaitu dalam riwayat yang lain, fima yabdu linnas. Fima yabdu linnas. Apa yang nampak bagi manusia, kepada manusia. Artinya dia mengamalkan amalan surga yang nampak bagi manusia. Yang nampak manusia dia itu mengamalkan amalan penduduk surga. Padahal sebenarnya hatinya dia tidak ikhlas. Hatinya penuh dengan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit. Oleh karenanya Allah SWT membalasnya dengan menyesatkan dia. Paham ini ya? Jadi seorang yang misalkan lama mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian kok ditakdirkan oleh Allah mengamalkan amalan neraka di akhir hayatnya lalu masuk neraka. Ini bukan kezaliman Allah SWT. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan fima yabdu linnas. Maksudnya dia mengamalkan amalan penduduk surga itu yang nampak bagi manusia saja. Yang nampak bagi manusia dia mengamalkan sholat gini-gini. Padahal sebenarnya dalam hatinya mungkin riya. Dia mencari pujian, mencari popularitas dan sebagainya. Demikian juga orang yang kafir tadi. Mungkin dia orang kafir atau orang maksiat ya. Mungkin dia itu sebenarnya pingin untuk mendapatkan hidayah. Mencari-cari tapi belum ketemu. Tapi pada akhir hayatnya diberi oleh Allah SWT hidayah. Begitu kan banyak juga ya. Orang cari kebenaran, lama keliling dunia cari mana yang benar tapi belum dapat. Akhirnya sebelum akhir hayatnya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Semuanya itu tergantung kepada apa? Keikhlasan. Tergantung kepada keikhlasan. Tapi itu beberapa permasalahan, dan yang terpenting bagi kita ya ikhwani dari hadis ini adalah tadi, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan hati kita dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diberi oleh suul khatimah. Kabar-kabar tentang husnul khatimah dan suul khatimah banyak sekali. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'wah banyak sekali. Orang-orang yang suul khatimah itu, kalau mereka ditalqin la ilaha illallah, mereka malah menyebut yang lain. Kalau dia ahli catur, dia mengatakan apa? Sekak. Kalau dia pacaran. Kalau dia biasanya pacaran, maka dia akan menyebut nama pacarnya. Iya betul. Dan itu kenyataan. Ada seorang di Musiko, seperti itu. Dia kena AIDS, ketika akan meninggal dunia ditalkin oleh dokternya, suruh mengatakan la ilaha illallah, malah menyebut apa? Mana pacarku? Wah musta'an. Dan banyak sekali. Adapun kabar-kabar yang tentang husnul khatimah, yaitu yang mereka yang diakhiri hidupnya dengan menyebut la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan saya sebutkan pernah ya tentang kisahnya siapa? Seorang ulama yang akhir hidupnya malah ditalkin dengan pakai sanad man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia? Lah lupa. Pernah saya sebutkan? Masa belum sih? Belum. Imam siapa? Abu Zur'ah Ar-Razi. Di mana ketika sakaratul maut, para sahabatnya ngumpul. Bagaimana kita mentalkin orang seperti Abu Zur'ah Ar-Razi? Yang satu mengatakan haddatsana fulan qala haddatsana. Enggak bisa neruskan. Diteruskan sama temannya. Qala haddatsana fulan qala haddatsana. Enggak bisa neruskan juga. Akhirnya Abu Zur'ah
yang waktu itu sakratul maut tidak sadarkan diri, mendengar para sahabatnya, teman-temannya pengen mentalkin dia dengan sanad, ya, dia buka matanya, kemudian dia mengatakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai an Mu'ad bin Jabal, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Itu Abu siapa tadi? Zur'ah ar-Razi. Karena alil hadis. Dan ini orang yang biasa, kalau dia membiasakan alil hadis, maka dia akhirnya seperti itu. Dan itu husnul khotimah atau akhir hayat seorang itu pada kebiasaannya. Kalau kebiasaannya catur, ya nanti itu keluar itu. Kalau mau meninggal dunia, caturnya itu keluar. Nah, begitu. Ada juga kisah menarik juga disebutkan oleh Hamzah Al-Kinani dalam kitabnya Juz'ul Bitaqah tentang hadis bitaqah. Tahu hadis bitaqah? Kartu la ilaha illallah. Bahwasanya nanti pada hari kiamat ada seorang hamba, ya, diberitakan kepada Allah SWT ini, kamu pada hari ini melakukan maksiat dan dosa. Ngaku ya. Banyak sekali dosanya. Tapi dia masih punya tauhid, la ilaha illallah. Pakai bitaqah, kartu la ilaha illallah. Ditimbang dosa yang begitu banyak dengan kartu la ilaha illallah. Ya, tidak ada harapan. Ya Allah, bagaimana dosa yang begitu berat, yang begitu banyaknya, dapat menandingi kartu yang cuma satu saja. Tapi apa? Setelah ditimbang, yang berat malah kartu la ilaha illallah. Baik, diceritakan oleh Hamzah Al-Kinani dalam kitab Juz'ul Bitaqah bahwasanya ada seorang syekh yang menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya. Saking dahsyatnya hadis tersebut kepada seorang pendengar, saking menakjubkannya, akhirnya dia apa? Pingsan lalu meninggal dunia. Kata rawi, dan saya termasuk orang yang menyolatinya. Baik, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditetapkan hati kita di atas hidayah, di atas ilmu, di atas amal saleh, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tadi yang masalah catatannya malaikat yang bisa berubah. Bagaimana penjelasannya? Yang tidak sama dengan catatan yang ada di Lauh Mahfuz. Maksudnya ada catatan bagaimana? Kalau catatan yang ada di malaikat itu masih bisa berubah. Kalau yang tidak bisa berubah itu maksudnya yang di Lauhul Mahfuz. Paham? Jadi ada perbedaan antara catatan yang ada di malaikat sama catatan yang di Lauhul Mahfuz. Kalau yang di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah. Tapi kalau yang ada di malaikat itu masih bisa berubah. Paham? Makanya tadi ayat Allah SWT, yamhuwallahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Kalau ummul kitab, yaitu di sini Lauhul Mahfuz, itu nggak bisa berubah. Tapi kalau yang ada di malaikat, yamhuwallahu ma yasha. Dia menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Nah, begitu. Pernah saya jumpai orang yang berpuasa itu hampir tiap hari. Kemudian saya tanya, kenapa kamu berpuasa? Dia menjawab, saya berpuasa kemungkinan dulu ada puasa yang tidak saya ketahui ketinggalan. Apakah itu bisa atau ada dasarnya tidak puasa sekali? Puasa terus? Paling seminggu puasa. Dengan alasan tadi? Ya mungkin ada puasa yang terkadang bolong. Qadha. Gitu maksudnya? Mengqadha puasa. Cuman tidak jelas. Mungkin. Mungkin. Lah, nggak boleh seperti itu. Karena masih kemungkinan pakai dzan. Hatta para ulama mengatakan kalau dia sengaja meninggalkan, misalkan orang berpuasa Ramadan, dia mampu, tidak ada udzur, tapi dia apa? Tidak ada udzur untuk berbuka, tapi dia berbuka secara sengaja, bukan karena udzur ya, pembicaraan kita. Maka sekalipun dia mengqadha pun tidak ada faedahnya, tidak diterima. Seperti halnya sekarang, orang meninggalkan sholat secara sengaja sampai hilang apa? Waktunya. Habis waktunya, dia meninggalkan sholat. Sekalipun setelah itu dia menebusnya, mengqadhanya sampai 100 kali pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pembahasan tadi itu sama halnya. Kalau dia meninggalkannya secara sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Kalau misalkan karena memang ada udzur dan dia ketahui memang ada
dia pernah melakukan hal tersebut, maka ini apa? Dia boleh untuk mengqadanya. Tapi kalau tidak, hanya sekedar dzan saja, maka di sini tidak, kecuali hanya perkiraan. Saya pernah punya tapi saya nggak tahu berapa. Nah, itu boleh perkiraan di situ. Paham maksudnya? Ramadan yang lalu saya pernah utang misalkan, cuma saya lupa berapa. Entah 3 hari, apa 2 hari, pokoknya nggak tahu. Di sini diperbolehkan untuk apa? Dzan. Dzan. Di sini diperbolehkan. Kita nggak yakin tapi pakai perkiraan di sini diperbolehkan. Karena kita punya keyakinan. Keyakinannya apa? Kita punya utang, itu yakin. Cuma nggak tahu berapanya. Gitu. Tapi kalau ini kan enggak. Saya nggak tahu punya utang atau tidak. Ini nggak boleh. Berbeda. Seperti halnya saya akan mengqadha, saya akan ini berpuasa. Kenapa? Karena barangkali nanti saya tidak bisa berpuasa. Paham? Melunasinya sekarang. Nanti Ramadan barangkali nanti saya mungkin saya sakit, mungkin saya ini. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Atau pas haji bayar fidyah dulu. Kenapa kok bayar fidyah dulu? Ntar barangkali nanti saya pas haji mungkin saya melanggar hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Bayarnya depan, nggak boleh. Melakukan dulu, baru apa? Nanti kalau memang kita sudah terjatuh baru bayar. Tapi kalau sebelumnya hanya sekedar dzan saja, maka ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Orang yang menyasar, orang yang lupa membaca tasbih dalam rukuk atau sujud, maka atasnya sahwi. Kemudian kalau misalkan dalam rukuknya dia membaca tasbih dalam sujud, atau kemungkinan dalam sujud membaca tasbih dalam rukuk, tukar gitu. Apakah dia juga sahwi? Jadi pertanyaannya, ketika sengaja atau lupa? Baik, dia lupa untuk tidak membaca doa ketika rukuk dan sujud. Lupa tidak membaca. Apakah wajib baginya untuk sujud sahwi? Nah, karena tasbih di situ adalah hukumnya adalah wajib, wajib. Dan kaidahnya kalau meninggalkan sesuatu yang wajib dari dalam sholat, maka kewajiban dia adalah untuk sujud sahwi. Kalau dia sengaja tidak mengatakannya atau tidak mengucapkannya secara sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau lupa, maka kewajiban dia adalah sujud sahwi. Paham? Sujud sahwi. Kalau rukun, meninggalkan rukuknya misalkan ditinggalkan, maka kewajiban dia adalah mengulangi. Misalkan dia lupa tidak rukuk, maka kewajiban dia adalah rukuk, baru kemudian nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa bacaan ketika rukuk, dia nggak pakai rukuk lagi, tapi apa? Kewajiban juga cuma sekedar sujud sahwi saja. Paham ini? Kalau meninggalkan rukun, maka apa? Harus mengulangi. Kalau misalkan 1 rakaat, jadi tambahin 1 rakaat dulu, baru kemudian nanti sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan kewajiban seperti tadi, bacaan ketika sujud, bacaan ketika ruku, maka di sini yang wajib bagi dia adalah untuk sujud sahwi. Dan itu pembahasannya dalam kitab sholat sujud sahwi. Artinya sahwi. Sahwi itu artinya saha, lupa. Saha itu maksudnya lupa. Jadi sujud sahwi, sujud yang dikerjakan karena lupa. Lupa apa? Lupa mungkin karena menambahi, atau karena ada yang kurang, atau karena ragu. Itu sebabnya. Jadi dalam sholat itu kan mungkin kadang kita sholat asar misalkan 5 rakaat, kan ini nambahi kan, atau kurang. Sholat duhur 3 rakaat doang, lupa. Karena lupa, maka di sini apa? Kalau dia cuma 3 rakaat, maka harus menambah 1 rakaat dulu, baru kemudian nanti sujud sahwi. Atau karena ragu, ragu itu juga termasuk sebab sujud sahwi. Ragu-ragu, saya ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ini termasuk juga untuk sujud sahwi. Dari saha termasuk kewajiban bahasa Arab. Saha itu dia disandarkan kepada fi, dan disandarkan kepada an. Saha, lupa, itu kadang disandarkan kepada fi dan kadang disandarkan dengan an. Yang dimaksud di sini adalah fi, yaitu lupa di dalam sholat. Kalau disandarkan kepada an, itu melupakan sholat. Oleh karena itu dalam surat Al-Ma'un apa? Walladzina hum an sholatihim sahun. Dan orang-orang yang melalaikan, bukan lupa di dalam sholat, tetapi melalaikan sholatnya.
Kata Ibnu Abbas, alhamdulillah yang mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, dan tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Kenapa? Karena kalau mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, maka hampir semuanya kena. Kita semuanya lalai semuanya di dalam salat, ya kan? Tapi kalau an salatihim itu melalaikan, seperti orang-orang munafik yang mengulurkan waktu dan sebagainya. Apa? Tidak ada doa sujud sahwi. Doanya sama seperti sujud-sujud yang lain. Adapun yang disebutkan oleh orang-orang awam, subhanalladzi la yashu wa la yanam, gitu ya. Apa? Subhanalladzi la yashu wa la yanam, atau dibalik juga bisa. Ya, maka ini adalah tidak ada dalilnya. Bahkan dalam kitab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talhisul Habir, la aslalah, tidak ada asal usulnya. Jadi nggak ada sanadnya itu, nggak ada ekornya itu, nggak ada. Dan dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at oleh Syekh Abdul Salam As-Sukairi, dia mengatakan doa ini adalah bikinan orang-orang sufi, impian-impian orang. Karena orang-orang sufi itu beribadahnya pakai mimpi, bukan pakai dalil, tapi pakai mimpi. Nah, akhirnya mungkin tokoh-tokoh, istilahnya kiai-kiai mereka dapat mimpi, ini doanya, akhirnya diajarkan kepada masyarakat. Ini nggak ada. Kalau nggak ada, maka dikembalikan kepada asalnya. Asalnya sujud sebagaimana biasanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang 3 pemuda itu ada pada zaman Rasulullah atau sebelum? Enggak, dulu Bani Israel. Bani Israel. Itu disebutkan dalam tafsir Qurtubi tentang tadi surat Al-Hasr. Karena dikatakan bahwasanya seseorang hidup kandungnya itu waktu 24 bulan, termasuk dituliskan sebut umurnya, nggak bisa berapa, nggak bisa tambah berapa dari oleh Allah SWT. Bagaimana dengan sebuah hadis yang faedahnya di antara lain bolehnya mendoakan orang pada panjang umurnya. Padahal dikatakan sini bahwasanya umur dan ketahuan dan lebih dari 30 bulan. Baik. Nah, di mana pencarian persamaan hadisnya itu? Baik. Di sini sama saja sebenarnya permasalahan yang sudah kita utarakan, yaitu ada di sana beberapa hadis yang menunjukkan bolehnya kita mendoakan seorang dengan panjang umurnya. Seperti hadis Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, ya, Allahumma atil umrah, ya Allah panjangkan umurnya. Padahal di sini sudah ditetapkan, ya, umur seorang itu sudah ditetapkan. Ini sama permasalahannya seperti yang tadi kita sampaikan tentang hadis silaturahmi. Ya, man ahabba an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, maka di sini sama permasalahannya seperti yang kita sebutkan tentang hadis silaturahmi, sama juga dengan masalah ini. Bagaimana jawabannya? Jawabannya sebagian para ulama mengatakan maksudnya adalah diberkahi umurnya. Maksudnya dipanjangkan di situ adalah diberkahi umurnya. Ya, itu maksudnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya dipanjangkan itu dalam catatan siapa? Malaikat. Bukan dalam catatan Lauhul Mahfuz. Kalau dalam catatan Mahfuz tetap tidak berubah, tapi dalam catatan malaikat masih bisa berubah, dipanjangkan, ya, dan dikurangi, itu bisa. Ya, tapi itu ada dua penafsiran seperti itu. Boleh? Apabila tidak mari kita minta maaf. Kafaratul yamin ada disebutkan dalam surat Al-Maidah, yaitu pertama memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu memerdekakan budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak gampang loh ya, sumpah itu. Ya. Kemudian kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah. Itu maksudnya kafar. Bukan hanya sekedar minta maaf. Gampang kalau minta maaf. Ini supaya kita hati-hati dalam bersumpah. Saya bilang masalah tadi yang membunuh bayi sebelum 4 bulan itu kecuali daruri. Nah, kalau daruri ntar malah zina itu malah bermudah-mudahan dalam aborsi. Daruri maksudnya itu gimana? Malu. Daruri maksudnya kalau misalkan ibu tersebut, seorang ibu tersebut, ya, ibu yang mengandung,
dia misalkan mati. Kalau misalkan dia akan melahirkan bayi tersebut, ya, atau sangat sekali lah. Itu maksudnya di situ daruri. Ala kulli hal, kalau sebelum 4 bulan itu masih apa? Ringan lah. Maksudnya di sana ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang jelas haramnya itu kalau sudah 4 bulan, di sini sepakat para ulama tidak membolehkan. Kalau yang sebelum 4 bulan ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh karena dia belum apa? Belum manusia, kan gitu. Tapi sebagian yang lain, dan itu pendapat mayoritas ulama, mengatakan adalah tidak boleh. Karena sekalipun itu adalah belum menjadi manusia, tapi dia adalah calon manusia yang mempunyai kehormatan. Dan itu yang pendapat yang kuat. Yani kita tidak boleh menggugurkannya. Termasuk daruri juga kalau misalkan wanita tersebut dia misalkan diperkosa, misalkan kemudian hamil, ya, maka di sini adalah termasuk daruri, ya enggak? Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang ulang tahun kemudian mengucapkan panjang umurnya? Ulang tahunnya aja udah nggak ada, bukan dalam Islam. Doanya ini Ustaz. Orang-orang semoga panjang umurnya gitu. Ya kita mendoakan, tapi bukan pada kesempatan itu. Ya, kita tetap mendoakan. Tapi kalau mendoakannya ketika acara ulang tahun, ya berarti nanti disangkanya kita meridhoi acaranya, kan gitu. Kita tasabbuh kepada siapa itu? Orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir kan yang mengadakan acara ulang tahun itu. Mana dalam Islam? Nggak ada. Ada Nabi SAW pakai lilin gitu. Nanti tiup lilinnya. Lilinnya seumuran dengan dia. Kalau umurnya 4 ya berarti 4. Ya, kemudian pakai apa lagi? Kue. Itu dari mana coba? Dari Islam? Dari orang-orang mana itu? Sono, seberang sana. Bukan dari Islam. Ya, itu dari orang-orang kafir, dan kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang kafir. Ya, kita diperintahkan untuk dalam banyak ayatnya. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah punya kitab khusus, Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Ya, dia membawakan dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan untuk menyerupai orang-orang kafir.